Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sa'ida nuli munggah sapa Kanjeng Nabi. Nuli munggah sapa Kanjeng Nabi ilas samai maring langit asaniyati kang kaping pindho. Fastaftaha mongko amrih buka, minta dibukakan. Fastaftaha mongko amrih buka Jibrilu sapa malaikat Jibril. Fakila mongko den takonake man hadza, man iku sapa hadza utawi iki wong. Qala jawab sapa Jibrilu ai hadza Jibril utawi iki wong. Jibrilu iku malaikat Jibril. Kila den takonake waman lan utawi sapa ma'aka iku ing dalem sertane sira. Qala jawab sapa Jibril, Muhammadun ai ma'i Muhammadun iku Muhammadun iku Muhammad. Kila den takonake awaqad ursila apa toh temen-temen den utus ilaihi sapa Muhammad. Awaqad ursila apa toh temen-temen den utus ilaihi sapa Muhammad. Qala jawab sapa Jibril, na'am hiya. Kila den takonake, den ucapake marhaban bihi wa ahlan. Marhaban kelawan bejo kemayangan bihi kelawan Muhammad wa ahlan lan kelawan ahli. Hayya muga-muga paring kauripan hu ing Muhammad Allahu sapa Gusti Allah. Min akhin saking sedulur wa min khalifatin lan saking khalifah. Fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Fa ni'ma mongko iku sak bagus-baguse sapa Muhammad
al-akhu utawi sedulur. Ni'ma mongko itu sak bagus-bagus sapa Muhammad al-akhu utawi sedulur. Wa ni'malan itu sak bagus-bagus sapa Muhammad al-khalifatu utawi khalifah. Wa ni'malan itu sak bagus-bagus sapa Muhammad al-maji'u utawi wong kang teka akan teka sapa al-maji. Akan teka sapa al-maji. Fafutiha mongko den buka lahuma apa kedue Jibril lan Muhammad. Fafutiha mongko den buka lahuma apa kedue Jibril lan Muhammad. Kemudian setelah Kanjeng Nabi melewati langit yang pertama, lalu Kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril naik menuju langit yang kedua. Ini diterangkan bahwa langit pertama itu terbuat dari zahabin. Langit pertama itu min zahabin, dari emas. Langit kedua ini terbuat dari zamrud baydha min zamrata baydha. Langit kedua terbuat dari mutiara putih. Mutiara zamrud itu mutiara yang warnanya putih ya. Setelah sampai ke langit yang kedua, kemudian Jibril meminta untuk dibukakan, sehingga penjaga langit kedua, malaikat yang menjaga langit kedua bertanya, man hadza? Siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Ditanya lagi, wa ma'aka, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad, yang bersamaku adalah Muhammad. Ditanya kembali, awaqad ursila ilaihi, apakah Muhammad itu memang diutus untuk datang ke sini, melewati langit sini? Jibril menjawab, na'am, dia telah diutus Allah untuk naik ke sini. Kemudian dikatakan, marhaban bihi wa ahlan, selamat datang Muhammad sebagai keluarga, semoga Allah memberi panjang umur. Muhammad adalah saudara, Muhammad adalah khalifah, dan Muhammad adalah sebaik-baik orang yang pernah datang kemari ya. Dipuji-puji karo malaikat penjaga langit kedua. Muhammad adalah saudara sendiri, Muhammad adalah khalifah, Muhammad adalah sebaik-baik orang yang pernah datang kemari. Kemudian setelah itu langitnya dibuka. Langit yang kedua itu dibuka oleh malaikat, sehingga Kanjeng Nabi akhirnya masuk ke langit yang kedua. Masuk ya, malaikat Nabi dan malaikat Jibril, kemudian masuk langit yang kedua. Falamma khalaso, mongko semangsane wis liwat sapa Jibril lan Nabi. Falamma khalaso, mongko ing dalem semangsane wis lewat sapa Jibril lan Nabi. Huwa dumadaan utawi Kanjeng Nabi, huwa dumadaan utawi Kanjeng Nabi, bibnayil khalifah, bibnayil khalati, itu aslinya isim tasniyah ya, ibnaini al khalah, sehingga diidhofahkan mudhof ilaih, nunnya hilang. Ibnayil khalati, kelawan anak lanang lorone
bibi lawan anak lanang loro ne bibi. Isa rupane Nabi Isa, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam rupane Isa bin Maryam, Isa bin Maryam rupane Isa bin Maryam, wa Yahya bin Zakaria, wa Yahya ibni Zakaria lan Yahya bin Zakaria. Syabihu ahadihima iku serupa salah sijine, iku serupa salah sijine Isa lan Zakaria bisa hibihi kelawan kancane ahadihima, bisa hibihi kelawan kancane ahadihima, bisiyabihima kelawan sandangane Isa lan Zakaria, wa sya'rihima lan rambute Yahya lan Isa lan Yahya juga. Bisiyabihima kelawan sandangane Isa lan Yahya, wa sya'rihima lan rambute Isa lan Yahya, wa ma'ahuma lan iku ing dalem sertane Isa lan Yahya, wa ma'ahuma lan iku ing dalem sertane Isa lan Yahya nafarun utawi pepantan golongan rombongan, nafarun utawi pepantan min qaumihima saking kaume Isa lan Yahya, min qaumihima saking kaume Isa lan Yahya. Wa idzan lan jumadaan Isa utawi Nabi Isa Ja'dun iku sedengan, Ja'dun iku sedengan, marbu'un tur iku sedengan, yamilu kang condong sapa Nabi Isa ilal hamrati maring abang, wal bayadi lan putih, wal bayadi lan putih. Sabtur ra'si kang ikal rambute, semi keriting ya, sabtur ra'si atau sibtur ra'si kang ikal rambute, ka'annama kharaja kaya-kaya setuhune metu sapa Isa, ka'annama kharaja kaya-kaya metu sapa Isa min dimasin saking kolah, min dimasin saking kolah ai hamamin tegese kolah kamar mandi ya. Syabbaha nyerupaake sapa Nabi, sabbaha nyerupaake sapa Kanjeng Nabi hu ing Isa, nyerupaake Kanjeng Nabi hu ing Isa bi Urwata ibni Mas'udin kelawan sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kelawan sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Pasallama mongko uluk salam sapa Kanjeng Nabi, pasallama mongko uluk salam alaihima ing atase Isa lan Yahya an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradda Faradda iwawune ilang mawon nggih.
setelah dal ada alifnya, roddada ya. Farodda mongko jawabi sapa Isa lan Yahya, isim tasniyah fa'ilnya ya. Farodda aslinya roddada. Farodda mongko jawabi sapa Isa lan Yahya alaihi salam, alaihi ing atase Kanjeng Nabi, alaihi ing atase Kanjeng Nabi jawabi assalama ing salam, assalama ing salam. Summa qala nuli padha ngucap sapa Isa lan Yahya, summa Isa nuli padha ngucap sapa Isa lan Yahya ngucap marhaban bil akhis solihi wan nabis solihi, marhaban kelawan bejo kemayangan bil akhi kelawan sedulur as-solihi kang solih, wan nabi lan nabi as-solihi kang solih. Waja'awa lan ndongaake karone sapa Isa lan Yahya, waja'awa lan ndongaake karone sapa Isa lan Yahya lahu maring Kanjeng Nabi bi khairin kelawan bagus, bi khairin kelawan bagus titik nih. Kemudian setelah Kanjeng Nabi dan Jibril dibukakan pintu langit yang kedua, selanjutnya mereka berdua memasuki langit yang kedua. Setelah berjalan, setelah melewati langit yang kedua, maka tiba-tiba Kanjeng Nabi itu berjumpa dengan dua orang laki-laki yang menjadi anaknya bibinya, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Ini kenapa disebut anak bibinya? Karena ibunya Nabi Yahya, yaitu istrinya Nabi Zakaria, itu adalah saudara perempuannya Siti Maryam ya. Berarti antara ibunya Yahya itu saudara perempuannya Maryam. Makanya ketika Siti Maryam itu ibadah di mihrabnya sampai orang metu-metu kan, di situ mendapat karomah, diberi rizki Allah di situ ya, itu yang menjaga keselamatannya dari gangguan-gangguan kan Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria itu berarti iparnya ya, iparnya sinten Maryam. Maryam itu adiknya, istrinya Nabi Zakaria. Lah, Yahya itu anak tunggalnya Nabi Zakaria, di mana Qurannya masyhur ya bahwa Nabi Zakaria itu umur 80, sedangkan istrinya itu umur 60. Orang dua anak, akhirnya orang putus asa, ndonga terus karo Gusti Allah. Kemudian diberi anak laki-laki, diberi nama sinten Yahya ya, diberi nama Yahya. Makanya kemudian Siti Maryamnya itu masyhur punya anak Nabi Isa tanpa ada bapak ya. Berarti itu sepupu. Jadi Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sepupu. Berarti Nabi Isa itu bibinya, budenya Nabi Isa itu ibunya sinten Nabi Yahya, terus ibunya Nabi Isa itu bibinya
Jadi ibunya Nabi Yahya itu budenya Nabi Isa, ibunya Nabi Isa, bibinya atau makleknya Nabi Yahya. Makanya Bibnayil Khalah, dua anak laki-lakinya bibi ya. Nah, bahasa Arab itu Khalah itu bibi dari jalur ibu ya. Kalau dari jalur ayah namanya ammah ya. Nah, yang Arab itu rausum bulik, budi rausum pokoknya Khalah ya, Khalah. Jadi jenengan duwe ibu sedulur saudara perempuannya ibu jenengan itu sebutannya Khalah. Mbuh Mbak Yune, mbuh adine itu sebutannya Khalah. Ya. Lah bapak jenengan duwe bapak, saudara perempuannya bapak itu disebut ammah ya. Ammah, makdi, maklek ya. Ora ono nek Jawa iki macam-macam nggih. Nek sing pernah tuwa makdi, budi, nek pernah nom bulik kan. Tapi ning ngene Arab ku padha Khalah nggih. Khalah. Bon, paham nggih? Niki. Lah Nabi Isa dan Nabi Yahya itu hampir mirip antara satu dan satunya. Wajahnya hampir mirip, pakaiannya hampir mirip, rambutnya juga hampir mirip. Wong nyatane jek sedulur nih, ya sedulur. Nah, podo. Keduanya itu bersama sekelompok kaum bersama dengan sekelompok kaumnya. Berarti dikepung, dikelilingi kaumnya ya. Wa idan, dan saat itu Nabi melihat Nabi Isa itu orangnya jadun marbuk, sedengan, ora dhuwur ora ndek. Posturnya itu jadun marbukun, sedengan, berarti ora dhuwur ya ora sedengan. Yamilu ilal hamrah wal bayat, di mana kulitnya itu cenderung merah kekuningan ya. Merah kuningan. Sebetul roksi, di mana rambutnya itu ikal. Ikal itu setengah keriting ya. Setengah keriting, rambutnya ikal. Ka'annama kharaja min dimas, seperti hampir kayak rambut itu seperti Nabi Isa baru keluar dari kolah. Jangan nak rambut terus samponan, kalau disambuni kan sing lurus jadi rapat lurus ngoten niku, serodok ikal. Sehingga Kanjeng Nabi menyamakan Nabi Isa dengan sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ya. Kanjeng Nabi kan cerita Nabi Isa iki dedeke kaya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kulit-kulite ya meh padha, sisan sak rambuté meh padha, maksudnya ngoten niku. Kanjeng Nabi menyamakan dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kemudian Nabi uluk salam kepada keduanya, yaitu Nabi Isa dan Yahya. Lalu keduanya menjawabi salamnya Kanjeng Nabi. Kemudian berkata, marhaban, selamat datang saudaraku yang solih dan Nabi yang solih. Selamat datang ya, barang mengunjungi, melewati daerah kekuasaannya sinten Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit dua kan kekuasaannya. Kalau langit pertama itu kekuasaannya Nabi Adam alaihis salam, wilayahnya Nabi Adam alaihis salam ya. Dan keduanya Nabi Isa dan Nabi Yahya mendoakan baik kepada Kanjeng Nabi, didongake. Berarti Kanjeng Nabi Arab pamitan melanjutkan perjalanan naik lagi. Nah, perlu diketahui naiknya Kanjeng Nabi ke langit kemarin
itu kan menggunakan apa? Mi'raj ya. Mi'raj itu tangga, di mana tangga-tangga itu terbuat dari anak tangganya terbuat dari emas, terbuat dari perak yang dihiasi apa? Lu'lu' ya. Lah, ternyata sebelum langit pertama ini diceritakan di bawah langit pertama itu ada namanya lautan yang disebut Bahrul Makfuf ya, Bahrul lautan yang dijaga ya, disebut lautan Bahrul Makfuf ya. Kafa itu dijaga, maksudnya dijaga, lautan tadi dijaga agar tidak sampai jatuh ke bumi ya. Itu lautan makfuf. Ada riwayat-riwayat mengatakan yang lain itu bukan lautan air tapi lautan cahaya ya. Ada yang mengatakan. Nah, lautan Bahrul Makfuf tadi itu besarnya, kalau lautan-lautan di dunia dibandingkan dengan lautan Bahrul Makfuf itu seperti setetes air saja. Bayangkan, jadi lautan dunia itu satu tetes, lah Bahrul Makfuf itu lautannya, berarti gede nih, besarnya laut, luasnya lautan Makfuf itu tidak terhingga luasnya, sehingga lautan dunia saja itu hanya seperti setetes air saja ya. Nah maka Kanjeng Nabi ketika Mi'raj menaiki tangga-tangga untuk masuk ke langit, tentu Kanjeng Nabi itu melewati lautan tersebut ya. Mau ke langit melewati Bahrul Makfuf, laut Makfuf ya. Nah maka saat melewati lautan tadi itu terbelah seperti saat Nabi Musa membelah lautan untuk lewat ya. Nah, ceritanya Nabi Musa itu kan dikejar Fir'aun dan pasukannya, mukjizatnya dapat membelah lautan terus digawe lewat ya. Nah Kanjeng Nabi melewati Bahrul Makfuf juga sama kan, tapi ya tentunya lebih lebih besar lagi lautannya, maka belahannya lautan terbelah ya semakin besar dibanding dari Nabi Musa membelah lautan Laut Merah ya. Kanjeng Nabi naik itu melewati lautan lah agar nggak renang misalnya, itu lautnya terbelah seperti Nabi Musa membelah lautan kemudian dibuat lewat sehingga aman dari kejaran Fir'aun pun gitu. Wangsul malih Kanjeng Nabi di langit yang kedua itu berjumpa dengan sinten wau Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah itu keduanya diuluhi salam Kanjeng Nabi, lalu menjawab salamnya Kanjeng Nabi, mendoakan yang baik-baik kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu melewati langit kedua, summa sa'ida nuli munggah sopo Kanjeng Nabi. Summa sa'ida nuli munggah sopo Kanjeng Nabi ilas samai maring langit asali sati kang kaping telu, langit yang ketiga. Fastaftaha mongko amrih buka Jibril sapa malaikat Jibril. Kila den takonake waman lan iku sapa hada utawi iki wong. Kala jawab sapa Jibril, hada Jibril utawi iki wong Jibrilu iku malaikat Jibril. Kila den takonake wa mamma aka
Waman utawi sapa ma'aka iku sertane sira, waman ma'aka utawi sapa ma'aka iku sertane sira, kala jawab sapa Jibril, Muhammadun iku Nabi Muhammad. Kila den takonake awaqat ursila ilaihi, awaqat ursila apa toh teman-teman dan utus ilaihi sapa Muhammad. Kala jawab sapa Jibril, na'am iya. Kila den ucapake marhaban bihi wa ahlan, hayyahullahu min akhin wa min khalifatin. Marhaban kelawan bejo kemayangan bihi kelawan Muhammad, wa ahlan lan kelawan ahli. Hayya muga-muga paring kauripan hu ing nabi Allahu sapa Gusti Allah, min akhin saking sedulur, wa min khalifatin lan saking khalifah. Pane'mal akhu, pane'ma mongko itu sak bagus-baguse sapa Muhammad, al akhu utawi sedulur, wa ni'malan itu sak bagus-baguse sapa Muhammad, al khalifatu utawi khalifah. Wa ni'malan itu sak bagus-baguse sapa Muhammad, al majidu utawi wong kang teka, ja'a kang teka sapa al maji'u, ja'a kang teka sapa al maji'u. Fafutiha mongko den buka lahuma sapa kedue Jibril lan Muhammad, lahuma sapa kedue Jibril lan Nabi Muhammad. Bon kemarin nggih. Lalu setelah dari langit kedua, Kanjeng Nabi naik menuju langit yang ketiga. Langit ketiga ini terbuat dari hadid. Hadid itu besi ya. Jadi langit ketiga min hadidin, dari besi. Setelah sampai di langit ketiga, malaikat Jibril minta untuk dibukakan pintunya, sehingga penjaga langit ketiga bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, yang bersamaku adalah Muhammad. Ditanya kembali, awaqat ursila ilaihi, apakah Muhammad itu telah diutus ke sini? Telah diutus ke sini. Jadi ini maksudnya pertanyaan ini memastikan bahwa yang melewati langit-langit itu memang tamu undangan khusus ya. Sehingga penjaga langit 1, langit 2 seterusnya tidak berani memasukkan siapapun tanpa ada undangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan misalkan maburono raiso ora entuk undangan. Nah ini ya penjaga langit. Nah, makanya malaikat memastikan awaqat ursila ilaihi, apakah memang Muhammad itu telah diutus ke sini? Jibril menjawab, na'am ya, memang diutus untuk ke sini, ke langit ini, melewati langit tiga. Lalu kemudian dikatakan marhaban bihi wa ahlan, selamat datang Muhammad. Selamat datang Muhammad wa ahlan. Muhammad adalah keluarga sendiri. Semoga Allah memberi umur panjang kepada Muhammad. Muhammad adalah saudara dan sebaik-baik saudara, dan Muhammad adalah sebaik-baik khalifah, dan Muhammad adalah sebaik-baik orang yang datang ke sini. Ke sini itu maksudnya ke langit ketiga ya. Lalu kemudian pintunya, pintu langit ketiga dibuka untuk
malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi lewat. Falamma khalaso mongko ing dalem semangsane lewat sapa Jibril lan Kanjeng Nabi. Falamma khalaso mongko ing dalem semangsane lewat sapa Jibril lan Nabi. Idan dumadaan utawi Kanjeng Nabi Yusufa iku kepetuk kelawan Nabi Yusuf. Yusufa iku kepetuk kelawan Nabi Yusuf. Wa ma'ahu lan iku ing dalem sertane Yusuf. Wa ma'ahu lan iku ing dalem sertane Yusuf. Nafarun utawi kepantan min kaumihi saking kaume Yusuf. Min kaumihi saking kaume Yusuf. Fasallama mongko uluk salam sapa Nabi alaihi ing atase Yusuf. Faradda mongko jawabi sapa Yusuf. Alaihi ing atase Nabi assalamu ing salam. Sumakola nuli dawuh sapa Yusuf. Marhaban bil akhi sholihi wan nabi sholihi. Marhaban kelawan bejo kemayangan bil akhi kelawan sedulur as-sholihi kang sholih. Wan nabi lan nabi as-sholihi kang sholih. Wa ja'alan ndongaake sapa Yusuf. Lahu maring Kanjeng Nabi bi khairin kelawan bagus. Wa idan lan dumadaan huwa utawi Yusuf. Kok dia itu teman-teman dan paringi sapa Yusuf. Satral husni ing separone bagus, ing separone ganteng. Satral husni ing separone ganteng. Wa fi riwayatin lan ing dalem siji riwayat ahsanuma utawi Yusuf itu ahsanuma itu luwih bagus-baguse barang khalaqa kang wis ndadekake Allah Yusuf Gusti Allah. Qad fadzola teman-teman utamani sapa Yusuf. An-nasa ing manungsa. Bil husni kelawan baguse, kelawan gantenge, kal qamari kaya rembulan. Lailatul Badri ing wengine purnama. Lailatul Badri ing dalem wengine purnama. Ala sa'iril kawakibi ing atase seperine pira-pira lintang. Ala sa'iril kawakibi ing atase seperine pira-pira lintang.
Kala takon sapa Kanjeng Nabi. Kala takon sapa Kanjeng Nabi. Man hadza? Man iku sapa hadza utawi iki rajul? Man iku sapa hadza utawi iki rajul? Ya Jibril wahai Jibril. Ya Jibril wahai Jibril. Kala jawab sapa Jibril. Kala jawab sapa Jibril, aku ka iku sedulur sira Yusufu ya Nabi Yusuf. Aku ka iku sedulur sira Yusufu ya Nabi Yusuf. Gitu ya. Kemudian setelah pintu langit ketiga dibuka, akhirnya Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril memasukinya, melewatinya. Tidak selang sebentar Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu bersama segerombol kaumnya, sekelompok kaumnya. Nabi Yusuf itu dikelilingi kaumnya. Lalu Kanjeng Nabi uluk salam kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menjawab salamnya Kanjeng Nabi. Lalu setelah menjawab salamnya, Nabi Yusuf berkata, marhaban bil akhis sholih wan nabi sholih. Selamat datang wahai saudaraku yang sholih, wahai nabi yang sholih. Lalu Nabi Yusuf mendoakan kebaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, wa idzan ketika itu Kanjeng Nabi melihat, bahwa Nabi Yusuf itu diberi setengah ketampanan penduduk dunia, ya. Jadi setengah ketampanannya penduduk dunia. Di riwayat yang lain itu Nabi Yusuf itu tahu ketampanannya adalah melebihi semua makhluk manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan seperti rembulan di malam purnama mengalahkan bintang-bintang yang lain. Maksudnya nggak gitu. Jadi sebenarnya Nabi atau makhluk yang paling tampan itu tetap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi andai ketampanan itu dibuat persentase, itu Kanjeng Nabi itu ketampanannya 50%. Lalu yang 50% ini dibagi Nabi Yusuf separuhnya 25, yang 25 dibadikan yang lain. Kalau dengan melu sebagian 25 kan itu. Ketampanan Nabi itu mengalahkan siapapun. Bahkan Nabi Yusuf pun itu kalah tampan dengan Kanjeng Nabi. Maka maksudnya separuh itu ya separuh dari 50% itu maksudnya. Paham ya? Orang separuh dari 100%. Nah separuh dari 100% Kanjeng Nabi ada di 50% kan nggak mungkin. Maka 100% ketampanan Nabi itu 50%, yang 50 itu dibagi Nabi Yusuf separuh, berarti 25%, yang 25% manusia yang lain termasuk pulau panjenengan. Ya, itu mungkin ini 25%. Lah, ketampanan Nabi Yusuf dibandingkan manusia yang lain selain Kanjeng Nabi itu pengibaratannya seperti rembulan di bulan purnama, cahayanya mengalahkan cahaya bintang-bintang. Jadi ibarat Nabi Yusuf itu bulan purnama,
kula panjenengan sing paling ganteng lho niku. Sing ganteng lho, kula jenengan orang ganteng ora mlebu. Jadi kula jenengan sing paling ganteng nak ditandingke jejerke Nabi Yusuf ibarat bulan purnama. Kula jenengan sing ganteng-ganteng iki misalkan itu ibarat bintang-bintang, cahayanya masih kalah dengan cahaya ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Paham ya? Itu disepakati. Jadi aja dikira Nabi Yusuf ketampanannya ngalahke Kanjeng Nabi, ora bisa. Kanjeng Nabi ini sebaik-baik makhluk Allah, baik dalam hal apapun. Bahkan ketampanannya pun juga lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Paham ya? Lalu setelah itu Kanjeng Nabi bertanya, "Man hada ya Jibril?" Jibril, orang tampan tadi itu siapa? Kanjeng Nabi kan belum kenal, ya, dereng kan kenal. Tadi orang tampan yang tak salami tadi siapa? Jibril berkata, menjawab, "Aku ka Yusufu." Oh, itu tadi orang tampan tadi adalah saudaramu yang bernama Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sa'ida nuli munggah sapa Kanjeng Nabi ilas samai maring langit ar-rabi'ati kang kaping 4. Summa sa'ida nuli munggah sapa Kanjeng Nabi ilas samai maring langit ar-rabi'ati kang kaping 4. Fastaftaha mongko ambrih buka Jibrilu sapa malaikat Jibril sapa malaikat Jibril. Kila den ucapake man hadza, man iku sapa hadza utawi iki wong. Kala jawab sapa Jibrilu iku Jibril, hadza Jibril. Kila den takonake wa ma'aka, wa man utawi sapa ma'aka iku sertane sira, wa man utawi sapa ma'aka iku ing dalem sertane sira. Kala jawab sapa Jibril, Muhammadun iku Muhammad. Kila den takonake awaqat kursila ilaihi, awaqat kursila apa toh teman-teman den utus ilaihi sapa Muhammad. Awaqat kursila apa toh teman-teman den utus ilaihi sapa Muhammad. Kala jawab sapa Jibril, na'am hiya. Kila dan ucapake marhaban bihi wa ahlan, marhaban kelawan bejo kemayangan, bihi kelawan Muhammad, wa ahlan lan kelawan ahli. Hayya muga-muga paring kauripan hu ing Muhammad Allahu sapa Allah min akhin saking sedulur, wa min khalifatin lan saking khalifah. Panikma mongko itu sak bagus-bagus sapa Muhammad sapa Nabi al-akhu utawi sedulur. Panikma lan itu sak bagus-bagus sapa Nabi al-khalifatu utawi khalifah. Panikma lan itu sak bagus-bagus sapa Nabi al-maji'u utawi wong kang teka, al-maji'u utawi wong kang teka, ja'a kang teka sapa al-maji'. Fa futiha mongko den buka
Fafutiha mongko den buka lahuma apa kedue Jibril lan Nabi. Lahuma apa kedue Jibril lan Nabi. Falamma khalaso mongko ing dalem semangsane lewat sapa Jibril lan Nabi. Mongko ing dalem semangsane lewat sapa Jibril lan Nabi. Idan dumadaan huwa utawi Nabi bi Idrisa iku kepethuk kelawan Nabi Idris. Bi Idrisa iku kepethuk kelawan Nabi Idris. Qad rafa'ahu Allahu makanan aliyan. Qad rafa'a teman-teman ngangkat hu ing Idris. Qad rafa'a teman-teman ngangkat sapa hu ing Idris. Allahu sapa Gusti Allah. Allahu sapa Gusti Allah makanan ing dalem panggonan aliyan kang luhur. Makanan ing dalem panggonan aliyan kang luhur. Pasallama mongko uluk salam sapa Nabi alaihi ing atase Idris, ing atase Nabi Idris. Faradda mongko jawabi sapa Idris. Faradda mongko jawabi sapa Idris alaihi ing atase Nabi assalamu ing salam. Assalamu ing salam. Summa qala nuli ngucap sapa Idris marhaban bil akhi sholih wan nabi as-sholih. Marhaban kelawan bejo kemayangan bil akhi kelawan sedulur as-sholih kang sholih wan nabi lan nabi as-sholih kang sholih. Kemada'a nulindungake sapa Idris lahu maring Nabi bi khairin kelawan kebagusan. Kemada'a nulindungake sapa Idris lahu maring Nabi bi khairin kelawan kebagusan. Kemudian setelah dari langit yang ketiga, kemudian Nabi naik lagi menuju langit yang keempat. Langit yang keempat ini terbuat dari tembaga, minuhasin dari tembaga. Langit keempat terbuat dari tembaga. Kemudian setelah sampai di pintu langit keempat, malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintunya. Sehingga penjaga langit keempat bertanya, "Man hadza, siapa ini?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Yang bersamaku adalah Muhammad." Ditanya lagi, "Apakah Muhammad diutus ke sini?" Jibril menjawab, "Ya, Muhammad diutus ke sini." Kemudian dikatakan, "Marhaban bihi wa ahlan." Selamat datang Muhammad. Muhammad adalah keluarga sendiri. Semoga Allah memberi umur panjang kepada Muhammad. Muhammad adalah sebaik-baik saudara, Muhammad adalah sebaik-baik khalifah, dan Muhammad adalah sebaik-baiknya orang yang pernah datang ke sini. Lalu kemudian pintu langit keempat dibuka
bagi Jibril dan Nabi ya. Lalu Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril melewati pintu langit keempat. Setelah melewati pintu langit keempat, akhirnya masuk ke langit keempat. Tiba-tiba Nabi berjumpa bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Berjumpa dengan sinten Nabi Idris alaihi salam, di mana Allah telah mengangkat untuk Nabi Idris, diangkat di tempat yang sangat tinggi ya, di tempat yang tinggi. Nabi Idris itu diangkat Allah di tempat yang tinggi. Ini ceritanya, memiliki ceritanya Nabi Idris diangkat Allah ke tempat yang tinggi ya. Itu ceritanya Nabi Idris itu diangkat Allah ke langit yang keempat ya. Diangkat Allah ke langit yang keempat. Ini masih hidup. Nah, Nabi Isa kan tadi diangkat di langit yang keberapa? Kedua ya. Nah, Nabi Isa itu di langit yang kedua. Nabi Isa ini masih keadaan hidup, diangkat ke langit yang kedua. Nah, kalau Nabi Idris itu masih hidup, diangkat ke langit yang keempat. Makanya di sini Allah telah mengangkat bagi Idris tempat ditempatkan pada tempat yang tinggi. Maksudnya diangkat dalam keadaan hidup, masih hidup, diangkat ke langit yang keempat ya. Nah, di langit yang keempat di situ Nabi Idris itu berteman dengan malaikat yang mengurusi, yang dipasrahi Allah untuk mengurusi matahari. Di matahari itu posisinya berada di langit yang keempat. Di posisi matahari itu ada di langit yang keempat. Nah, Nabi Idris itu sohiban itu kancanan akrab karo malaikat bagian ngurusi matahari. Jadi konco podo-podo ning langit keempat. Kemudian Nabi Idris, singkat cerita Nabi Idris kemudian berdoa meminta izin kepada Allah untuk masuk surga, untuk masuk ke surga. Bukan meruh swarga. Posisi swarga kan yang dhuwur ya, di atas sana surga. Kalau neraka posisi kan di bawah bumi ketujuh sana, itu posisi neraka. Kalau surga posisi di bawah arus sana, pokoknya di atas langit ya, posisi surga. Nah, Kanjeng Idris itu ada di langit keempat, mungkin tahu dia melihat surga. Akhirnya meminta kepada Allah untuk memasuki surga, untuk masuk ke surga. Lalu dikatakan pada Nabi Idris, layat khuluha illa mandakal mauta ya. Wahai Idris, tidak akan bisa masuk ke surga kecuali orang yang telah merasakan kematian ya. Jadi nak mlebu swarga kudu ngicipi mati dhisik. Lah dirimu kan masih hidup, itu ya ora iso mlebu swarga, kudu ngicipi mati dhisik. Kemudian Nabi Idris meminta kepada Allah untuk dimatikan. Dan nak ngoten kula
pejahi mawon Gusti, kula gen iso mlebu swarga. Jadi kan Nabi Idris bareng diangkat ning langit keempat ku cek ngeyel pengen mlebu swarga. Terus diomongi nak pengen mlebu swarga ya kudu mati dhisik, nyicipi mati. Bareng ngoten Nabi Idris lah nak ngoten nggih kula dipateni riyen mawon. Ya, kon mateni dhisik. Lalu akhirnya dituruti Allah, maka malaikat Israel mencabut nyawanya sinten Nabi Idris. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Idris dihidupkan kembali lalu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bareng diuripke terus diapa? Dilebokke ten ngene swarga. Nah, bareng ten ngene swarga terus dikandani ya, diomongi. Wes kelakon mlebu swarga, saiki ukhrut metu. Kan metu kan mlebu swarga kan metu nawi itu. Wes kelakon tak turuti mlebu swarga, saiki ukhrut. Kamu keluarlah ya. Metu la akhruji ya. Qad mutu wa ra'aitun nara wa dakhaltul jannah. Ya. Mboten Gusti, kula mboten napa ajeng metu saka swarga. Lah napa? Lah mergo kula niku pun ngrasake mati. Kula pun weruh neraka lan kula sampun mlebu swarga. Wa man dakhalaha ba'da mautihi la yakhruju minha abadan. Jadi barang siapa itu masuk ke surga setelah dia mati dulu, maka dia tidak akan pernah keluar dari surga untuk selama-lamanya. Itu jadi Nabi Idris itu pinter gitu ya. Pinter itu maksudnya bersiasat ya. Jadi kan Nabi Idris itu tahu betul orang yang masuk surga itu mesti awalnya harus mati dulu kan ngoten. Baik Nabi Idris njaluk kon mateni sik. Bareng wis dipateni terus njaluk mlebu swarga dilebokke swarga. Bareng mlebu swarga Nabi Idris tahu betul orang yang masuk surga itu pasti tidak akan keluar ya, dari surga. Orang yang masuk surga akan ada di surga untuk selama-lamanya. Mula Nabi Idris mlebu swarga kon metu ora gelem. Nah, kula pun mlebu swarga kon metu malih Gusti jare wong sing mlebu swarga niku pertama harus melewati mati kula mpun. Kedua melihat neraka nggih wau dengan tinggalke kula neraka. Terus mlebu swarga. Lah mlebu swarga kan khalidina fiha abadi selama-lamanya. Lah kula nggih mboten purun metu. Jare khalidina fiha abadi berada di surga ya. Maka dengan begitu akhirnya Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tetap berada di surga. Ya. Berada di surga ya. Wong itu ceritanya Nabi Idris alaihi salam ya. Lah di langit keempat ya, di langit keempat itu ya Nabi Idris tentu didhawuhi Allah. Wong Nabi Idris awalnya kan memang diangkat Allah di langit yang keempat sampai berteman dengan malaikat yang ngurusi matahari ya. Nah, maka ketika kisah Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Idris disuruh kembali dari surga, disuruh ke langit keempat untuk menjumpai, untuk mapap, istilahnya monggoke Kanjeng Nabi ya, monggoke kan Kanjeng Nabi itu kan melewati langit satu, pemilik atau penguasa langit satunya Nabi Adam, bon mertamu. Terus langit kedua Nabi Isa kali Nabi sinten wau Yahya mertamu, bon pamitan masuk lagi ke langit ketiga Nabi sinten
Nabi Yusuf ya, kemudian pamitan malih terus masuk ke langit keempat. Nah, langit keempat ini kan penguasanya Nabi Idris, mula senajan yang swarga karena metu ya. Jemput Muhammad atau Muhammad ki kan apa? Dimanggake biasanya dengan manggake selaku tamu yang akan terkunjung. Bon nggih. Bon. Lalu Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi uluk salam kepada Nabi Idris dan Nabi Idris menjawabi salamnya Nabi lalu berkata marhaban, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi soleh. Lalu Nabi Idris mendoakan baik kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang kelima dan berjumpa siapakah di langit kelima, insya Allah dan pertemuan sing ajeng putih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidawil mulki alaina wa likaffatil muslimina wal muslimat. Allahumma sallimna wa sallim azwajana wa sallim auladana wa dhurriyyatina wa sallim ahlana wa sirana wa jama'atana wa ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi والرضا والقناعة والغنى واكتب لنا ولهم الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك إلهنا أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.